Tapi lebih baik penting menjadi jadi orang penting. Tapi lebih penting menjadi orang baik. Enggak. Malah itu gue bayangin kalau temen tapi diginiin. Iya. Oke, kalau antum apa? Aku dulu ya misalnya. Aku ketika bucin ya, ketika aku misalnya putus Baca pacaran tadi ya, itu. aku baca. Aku baca, aku nonton, aku mikir, aku dengerin lagu, aku berusaha untuk memaknai lagu itu apa. Betul. Seolah-olah semua lagu itu cerita tentang kita kan gitu kan ya. Dengerin lagu terus termasuk aku lagu tentang alam ya, cerita tentang antum. benar. Lagu Burung Gereja aja cerita tentang aku waktu itu. Itu Kita mesti telanjang. Dimanai. Betul sekali kita kalau denger lagu itu kan sambil naik motor apa itu berasa gitu kok. You raise me up. Kalau aku dulu justru nggak suka lagu-lagu religi. Itu lagu religi tadi. Lagu religi. Di You Raise Me tempat Up. dia ibadah itu. Iya. Aku suka. Yang aku suka itu lagu-lagu yang memberikan makna. Contoh misalnya ada beberapa lagu, ada lagu yang Yang ini Shang-Chi. belum itu kan. Jadi ada lagu Semua orang tahu aku suka itu. Chinese yang terakhirnya ada ini. Apa tuh? Being blue is another kind of a beauty. Oh. Nah, jadi Di mana Chinese-nya? itu tapi dalam bahasa Inggris. Kalau disebutin malu tuh paham. Iya, menjadi sedih itu adalah suatu bentuk lain daripada rasa bahagia. Oh, itulah kenapa orang-orang suka drama itu. Nah, itu aku baru mau ngomong. Aku melihat anak-anak muda zaman sekarang dramanya over. Jadi dia selalu menaruh diri dia sebagai victim. Aku anxiety nih. Iya, aku apa-apa korban, drama. aku- Tiba-tiba gini, aku tuh merasa gini, mohon maaf Mas Fuad, aku pengen curhat. Kenapa? Aku tuh kayak merasa deg-degan terus tiap hari. Kenapa? Kayaknya ada cewek yang ngeliatin aku terus. Gimana Mas Fuad ya caranya untuk menyelesaikan ini? Aku lihat ada orang, ini ibu, aku main ke tempat temanku, ibunya ngeliatin aku terus. Rambutnya Jangan-jangan panjang, ibunya tuh suka bajunya sama aku. putih. Udah mending masnya tanya aja langsung kenapa Mbak? Itu kuntilanak. Nah, jadi dia maksudnya drama, maksudnya Iya. ngapain ngobrol Dan pasti kayak kalau gini? tadi dikasih tahu misalkan, coba aja langsung tanya mbaknya Iya, itu kenapa ngeliatin tapi aku. aku takut. Iya, Iya, tapi aku iya, ini. gitu. Tapi banyak tapinya gitu. Akhirnya Iya. didukung sama temennya. Iya, enggak itu drama, perasaan dia doang. Itu dia. Kelamaan malu-malu. Iya. Yang inisiatif temennya. Nah, artinya menurutku Iya. kan, itu salah satu bisa diambil apa ya? Diambil maknanya. Dan zaman dulu kan nggak ada orang yang drama kayak sekarang ya. Jadi ketika kita merasa sakit itu kita jadi berpikir gini, iya memang berarti kesakitan ini diberikan, kadang-kadang aku juga bisa merasakan sesuatu dalam kesakitan ini. Contoh misalnya kita lebih bisa memaknai sesuatu. Lalu kemudian kita baca Khalil Gibran, lalu kemudian dia pernah nulis apa namanya? Ya Khalil Gibran Gubernur Solo kan? Iya, kan Laila Majnun. Apa? Gubernur Solo kayak Gibran. Bener-bener nih orang. Kok bisa loh? Kok bisa ya? Aku gak kepikir. Iya. Nah, terus Khalil Gibran pernah bilang orang-orang yang jatuh cinta tuh diberikan dua hal, yaitu adalah lidah dan air mata. Jadi selain dia sering nangis karena mengingat, dia juga sering untuk nulis sesuatu. Nah, jadi kita terasah kemudian kemampuan untuk bisa untuk menuangkan apa yang menjadi kegelisahan kita di dalam diri. Wah. Nah, itu kan kita latih dari rasa sakit ya. Kita nulis, kita Dan mencoba. kalau sedang tidak di kondisi itu kadang buntu kan pas lagi nulis. Nggak bisa. Bener. Kita memakai kode, simbol untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan. Contoh misalnya kita simbolkan sesuatu dan segala macam. Kita baca ini, kita baca itu segala macam. Aku pikir itu menjadi sebuah obat yang aku lakukan ya. Jadi memang harus ada pelampiasan. Luar biasa. Dan pelampiasan yang aku coba adalah meningkatkan kualitas diri. Dalam arti aku harus cari makna ketika aku lagi sedih ini apa maknanya. Wih, Gitu. makna Di balik peristiwa. imajinasi. Dunia ayam. Kamu apa? Apa? Apa yang kamu lakukan saat gelisah? Eh, Dan masuk balik gitu. iya, Ustaz, Mukulin tolong orang bantuin dia aku, biasanya. Ustaz. Tapi kamu kan sumbernya selalu apa? Ke orang tua kah ketika masalah atau kemana? Bener-bener apakah seperti yang orang semua mungkin mikirnya pasti dia cuma curhat di Allah doang deh di sepertiga malam gitu. Terakhir. Luar biasa.
Apa emang lu sebagai manusia biasa juga yang curhat ke siapa untuk menyelesaikan masalah atau baca buku kayak tadi atau apa yang ngelakuin? Iya kan sebenarnya tadi udah sebenarnya tadi kan udah aku bilang kan bahwa kapasitas seorang itu menentukan kegelisahan. Iya. Iya, Saya kapasitas. Iya udah aku ngerasa kayak apa yang aku gelisahkan itu sesuatu yang basic aja dan udah selesai. Iya, terus kamu cara nyelesainnya gimana? Cara nyelesainnya pertama satu, kita harus sadar kalau kita punya masalah. Kalau misalnya kita nggak tahu masalahnya di mana, ya gimana caranya? Apa itu? Gimana cara membersihkan? Gitu. Iya, gimana caranya menyelesaikan masalah itu ya nggak sih? Apalagi kalau kegelisahan itu kan di mention khusus ya sama Al-Quran ya. Sampai-sampai Ibnu Katsir tuh ngomong begini katanya. Setan tuh akan selalu goda kita dari depan, kiri, kanan, belakang gitu. Kalau dari kiri itu tentang syahwat, kalau dari belakang itu tentang kekhawatiran masa lalu, kalau dari depan itu kekhawatiran masa depan, dan dari kanan itu tentang syubhat-syubhat. Ya nggak Bang? Oh iya. Ibnu Qayyim. Ibnu Katsir. Dia bukan Ibnu Katsir. Dia Sifrun. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Iya. Terus kalau dari kanan bahkan ketika kita melakukan kebaikan pun digoda untuk kayak apa? Lu yang paling baik gitu atau enggak lu enggak diterima amalan lu. Itu kan yang lu rasain dulu. Iya. Iya baru ingat. Bahkan si paling. Iya, jadi Hawa tuh kan ngerasa kayak bahkan ketika misalkan ada followers kayak apakah ini benar? Apakah ini nanti bisa aku manfaati? Kayak gitu tuh maksudnya kegelisahan yang orang lain kan masalah itu lu masalah nggak ada followers. Masalah itu kiri, belakang, depan, dia tuh kanan gitu loh. Saya pernah pengen bunuh diri nggak? Pernah. Dulu kan aku bercerita sama Mas Fuad kan, aku pengen kayak aduh hidup ini udah terlalu busuk asik. Dia bukan pengen bunuh diri apa pengen nerjunin diri? Iya, istishhad namanya kan, udah. Dia pengen ke sana tuh. Iya, luar biasa. Ke sana. Ke Myanmar ya. Aku ke sebelahnya ke Thailand. Cari ini ya, cari hawa Thailand ya. Berarti bener kegelisahan tuh kezoliman ya? Iya, sampai pengen ke situ loh. Iya, karena aku ngerasa aku dari lahir itu melihat orang-orang di sekitar aku tuh tersiksa semua. Tontonan kecil lu ini sampit gitu ya. Kita tuh bahkan itu ya, kita tuh bahkan konflik gitu ditonton. Ambon Poso. Iya, Ambon Poso itu ditonton kayak gitu. Itu aku baca loh tragedi itu di salah satu majalah. Padahal aku masih 4 SD loh. Luar biasa. Itu kan kayak disturbing picture gitu kan? Iya. Kok bisa loh? Emang ada gambarnya pas baca? Ada gambarnya. Biasanya kalau film Majalah apa yang ngambilin gambar? Majalah kuning biasanya. Majalah kuning. Iya, majalah kuning tuh majalah yang suka-suka dia mau nampilin apa kadang nggak sih? Ada. Ya udah. Jadi kalau sekarang aku dapat masalah sebenarnya udah tersedia semua kan, apalagi salah satu solusinya ya udah berkumpul sama orang-orang solih gitu kan. Dia ngaji kan secara nggak langsung kita kan yakin dia soleh. Oh ya, solih ya. Luar biasa. Aku nggak tahu. Kan aku bisa dia amrun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kan. Kok munkarnya ke sini? Orang-orang yang ada di ngaji itu kan menyuruh pada yang ma'ruf mencegah pada yang munkar gitu. Sekali melakukan kemungkaran. Aku ngasih karena itu yang bikin dia nyari-nyari kan kemana-mana dulu kan dia kan lu sendiri nggak sih salah nggak ngomong lu sendiri gitu kan kalau lulus kayak kemana-mana bahkan saat konten lu sendiri kan iya udah punya circle dulu enggak sendiri iya itu yang bikin gelisah itu makanya punya pacar ya iya jadi masalahnya tuh bayangin ya dia itu gelisah pengen punya pacar nggak ada nggak boleh kan udah nggak boleh udah keburu tahu sih punya duit nggak punya iya mau ke sono nggak ada laskarnya nggak ada jalur gitu gelisah dia makanya marah-marah bukan iya soalnya aku pernah suatu ketika abiku tuh pertama kena resesi. Kenapa sih namanya dulu tuh tahun resesi? Iya, depresi. Bukan inflasi. Crash monster gitu kan. Crash monster. Terus kemudian abiku dipecat dari kerjaannya. Terus umiku juga dalam keadaan sakit. Terus kemudian aku waktu itu masih masih kecil kan. Terus ngelihat keadaan itu aku ngerasa kayak aduh, dunia ini benar-benar kejam ya gitu. Aku ngerasa kayak butuh. Justru mereka adalah sebenarnya jalan hidup, maksudnya semangat yang buat aku tuh ini nggak boleh nih, gue harus bahagian orang tua nih, gue harus bahagian orang tua. Habis itu lu ngapain yang lu lakuin? Ya demo. Gue nggak bisa punya banyak apapun sih. Yang bisa aku lakuin, yang bisa aku lakuin. Dia kan nggak sabar dong nih. Dia tuh menjelasin. Yang bisa aku lakuin ya udah apa yang ada di depan ya udah aku eksplorasi di situ. Berarti menjarah.
Penjara. Penjara. Bener juga ya. Kok Demi bener? abdi. Apa yang ada di depan? Iya, diambil. Buat mamaku. Iya. Salah satunya dengan berprestasi waktu pengen masuk sekolah itu. Iya betul. Hafal Quran. Hafal gitu apa? ya. Ya hafal Quran. Ngasih Karena surga. aku enggak, karena Emang aku bisa tahu dapat apa. duit hafal Quran? Karena aku enggak. Bukan, dia tuh mikirnya karena dunia nggak adil, dia pengen Iya. ke surga, jadi Iya. pengen ngajak orang tuanya ke sana. Luar Terus biasa. bapaknya nggak punya duit gimana nasibnya? Iya, kan pasti mati kan. makanya penting surga gitu loh. Iya. Yang penting siapin dulu mahkotanya. Iya, makanya semua orang pasti mati. Jadi Mau susah apa enggak, kalau tetap aku mati. lihat secara teoritis ya, secara teoritis orang-orang yang tidak bisa menghadapi kekhawatiran itu ketika mereka deny. Deny itu apa? Deny, Oh, deny. mereka nolak bahwa mereka punya masalah. Oh, Enggak. amin. Ya, saya enggak deny, tapi mereka enggak embrace. Oh. Artinya orang-orang yang tadi kan kayak Hawaryun, kayak Antum, kayak Sifrun yang sudah berhasil kan mereka embrace ya. Iya. Oke, aku punya kekhawatiran, aku punya problem, tapi ya udah. Yaudah. Ya inilah kondisiku sekarang. Gimana caranya sekarang ke depannya mau gimana? Benar. Oh. Kalau orang deny kan dia Gua- enggak gitu. Deny. Denial. Iya. Denial, dan dia akhirnya merasa bahwa dia tidak punya problem sama sekali atau dia tidak harus menyelesaikan kekhawatiran dia. Misal ketika ada orang putus pacaran ya, kalau dia deny, dia pasti nggak terima. Oh iya, benar. Setelah itu apa yang dia lakukan? Yang Jadi dia lakukan psikopat. pasti Iya psikopat. psikopat. Bener. Kayak kok Kalau- bisa gue yang di ini? Iya, ini. kalau enggak dia tadi nggak mau makan. Iya. Ngancem dia, gua mati nih, gitu ya. Mati, bunuh diri. Nah, itu karena dia deny. Dia nggak mau embrace gitu maksudnya. Ya udah, kalau memang ditolak ya udah, nggak apa-apa. Ini kan hari ini, besok belum tentu. Iya. Saya coba lagi. Setelah saya punya duit belum tentu. iya. Setelah saya punya skill belum tentu kan gitu. Berarti orang sekarang itu, anak-anak muda sekarang itu banyak yang deny ya? Banyak banget. Banyak lah. Aku kemarin baca komentar, ada yang curhat gini. Aku nonton porno, gimana ya, kebawa-bawa ini dalam hidupku gimana ya supaya bisa ini lepas dari itu. Kemudian komentarnya itu, Iya. bundir aja nanti hilang kok. Buset. Hilang ya, lu yang hilang. Kok bisa gitu? Dan itu ternyata banyak yang komentar seperti itu, pola-pola kayak gitu. Bunuh diri aja. Iya. Anak sakit ya anak sekarang ya. Aku melihat Maksudnya kayak lu nyusahin aja lu jalan Iya. lu mati aja. Mendingan untuk kaum-kaum yang pengen bunuh diri, ikut saya saja. Biar Iya. kita melawan kezaliman. enggak juga gitu konsepnya. Kamu jadi pasukan saya, ayo kita. Enggak juga gitu konsepnya. Kan aku udah pernah kasih tahu orang-orang ya, kalau Anda itu pengen bunuh diri, lantas kemudian Anda tidak memandang hidup itu berharga, maka Anda Anda jihad itu tidak syahid. Oh, berarti jihad itu satunya juga harus merasa bahwa dia Iya. harus stay hidup Benar. gitu ya. Ingat loh, syahid itu adalah hasil daripada jihad. Dan jihad itu berarti melakukan hal yang paling maksimal. Badlul wus'i. Jadi benar-benar usaha paling luas, paling maksimal. Artinya bukan berarti dia tidak sayang hidup. Benar. Dia sayang hidupnya, tapi dia mau trade kepada Allah. Betul. Gitu maksudnya. Tapi kalau ada orang ya, dia sudah hidupnya udah miserable gitu ya. Hidupnya nggak berharga sama sekali. Tapi Ya. karena paling kayak gini-gini doang Iya. makin Iya. Terus dia mau jihad. Israel bingung. Iya. Bingung kenapa Dia mau jihad karena hidupnya miserable. Iya. Apa kata orang-orang yang apa kata musuh-musuh Islam? Dia mau nggak usah ditembak, udah Iya. jadi penyakit dia. Iya, benar. Nah, maka kita tidak boleh kemudian tadi ada orang mau mati kita ajak jihad, Ya, itu nggak nggak usah, benar. jangan. Dia harus dididik dulu sampai dia Nyusahin, Wak. nyusahin benar. Jangan saya ikut, gak usah diajak. Dia Iya. usah diajak, bro. Emang kita mau Mending diajak ke pabrik Yakult biar dia mulai mencintai usus. Kalau nggak bisa cintai hidup, cintai usus aja. Gampangnya adalah orang yang tidak bisa menghargai hidup, dia tidak mungkin bisa dapat mati yang berharga. Iya, bener. Oh iya. Gitu. Bener. Orang yang kayak menghargai hidupnya, berarti do the best untuk hidupnya. Ketika dia mati, dia akan dikenang, dia Betul. akan kayak punya sesuatu yang ditinggalkan. Karena gini loh, ketika dia merasa hidup ini berharga, baru dia mau trade kepada Allah. Kan iya. ayatnya dalam Al-Quran, innallaha ashtara. Allah mengganti harga. Berarti Nilainya tinggi. yang Nilai dia kita bawa. tinggi, maka kita katakan, ya Allah nih aku nilai hidupku nih begini ya Allah. Aku value hidupku ini misalnya contoh ya 5 triliun ya Allah. Asik. Bisa nggak kenikmatan surga misalnya? Oh, masa itu. Walaupun tentu Masa, kita make sense, make ya, sense, tapi make sense. kita nggak layak ngomong gitu Iya, ya. iya. Jadi maksudnya adalah
ketika kita mau value diri kita tuh tinggi, maksudnya ya Allah aku nih masih muda. Kalau kita bicara tentang asuransi ya, walaupun asuransi nggak boleh, asuransi untuk tukang value hidup orang ya. Contoh misalnya dia udah tua, sakit jantung, mana mau diterima dia. Tapi kalau dia masa depannya masih panjang, oh ini value hidupnya tinggi, dia seorang yang berprestasi di dunia, dia punya perusahaan banyak 75, masing-masing perusahaan itu sudah ditaksir 10 miliar US dollar misalnya. Nah, terus tiba-tiba dia ada jihad dia mau. Kayak kemarin kata Ustadz Hafiz. Abdurrahman bin Auf itu hartanya banyak, berapa 10.000 dinar 40.000. 40.000 yang sudah diinfakkan. 40.000 dinar. Tapi akhirnya kakinya salah satunya pas tuanya pincang gara-gara pergi jihad. Artinya orang-orang bisa lihat ini value dia luar biasa dan dia masih mau berdagang dengan Allah. Nah, berarti kalau Anda mau berdagang dengan Allah, pasti kan hidup Anda punya value. Value. Very important. Kalau mempertahankan hidup aja nggak bisa, gimana lo punya value? Tambah berhenti dong orang. Langsung kayak nggak bunuh diri. Langsung pada bunuh diri. Tapi yang kemarin Mas Cahyo bahas tuh bagus tuh. Yang mana sih? Yang orang yang bukan Muslim MMA itu. Oh tahu. Yang cerita sama saya itu jadi nggak bisa diupload tapi di IG. Oh nggak boleh diupload. Nggak boleh dikata bunuh diri di IG. Iya udah kalau nggak boleh ada kata bunuh diri ya. Iya. Ya mengakhiri hidup ya. Ya, jadi ada MMA yang ketika dia punya temen yang mengakhiri hidup secara sengaja itu ya. Akhirnya karena kesedihan. Jadi gini, karena orang tuh merasa bahwa tadi deny itu termasuk adalah bahwa dia merasa tidak ada problem. Ingat gak yang kita cerita bahwa ada banyak orang-orang yang nanganin kasus orang tentang urusan mengakhiri hidup ini. Tiba-tiba dia pengen mengakhiri hidup dia sendiri. Bener. Karena toksiknya masuk. Gitu loh. Karena toksiknya masuk. Nah, maka kita juga ngomong sama orang. Ketika dia pengen merasa bahwa hidupnya sudah nggak berharga, hidupnya sudah useless, ngomong sama orang. Minimal ngomong sama Hawaryun. Iya, karena Hawaryun. Nanti dia akan mengakhiri. Saya merasakannya. Enggak, maksudnya biar kita ketemu dengan orang-orang kayak gini supaya kita bisa tata. Dulu juga pernah loh. Itu kan ya dia sharing pengalaman aku kenapa aku bisa nggak jadi untuk mengakhiri hidup. Kalau sama aku jawabnya gampang. Itu nggak buat kamu mati gitu. Kamu hanya ngomong masalah. Apa yang kamu pikirkan itu sebenarnya bukan masalah. Kamu nggak ngerti tentang dia katanya apa yang bikin aku mati. Karena aku mau mati gitu. Kalau kamu nggak makan gitu kan. Nggak makan habis itu dia. Langsung dijelasin tentang Hajatul Udawiyah sama Bu Riza. Ya bunuh diri dia malah. Kalau kita sampaikan pada mereka mengakhiri hidup tuh gampang, tapi menghidupi akhirat itu yang susah. Ada yang bilang katanya mati di jalan Allah itu lebih mudah dibandingkan hidup di jalan Allah. Karena kalau udah mati udah gitu. Iya. Karena hidup tuh karena tidak mungkin mati di jalan Allah kalau dia belum hidup di jalan Allah. Iya betul. Gitu. Jadi value your life. Dua-duanya ini quote kan. Iya. Nah itu yang aku lakuin ketika kan pertanyaan tadi kan apa yang kamu lakuin ketika tadi punya bunuh diri kan? Gak bunuh diri. Iya, sempet sih kepikiran. Iya, ngumpulin quote. Beneran. Aku pernah kayak jalan terus ke laut sampai ke tengah-tengah sampai udah kayak tinggal segini udah gini. Iya kan? Iya. Laut mana? Laut di NTT. Oh iya. Coba Parangtritis. Ya kan, itu aku jadi nyai Roro ya. Belum pernah ke Belitung ya, 5 meter terus langsung. Iya, itu Palung dia. Aku baru tahu di Jawa ada palung-palung gitu. Di sana nggak ada. Kemarin Zat, di sana nggak ada. Gitu. Nah yang nyelamatin itu adalah menurutku ya, makanya aku tuh sangat tidak suka orang. Selamatin siapa tuh? Bulu babi. Yang nyelamatin aku menurutku adalah Mario Teguh waktu itu. Mario Teguh. Iya, jadi kuat. Jadi aku ngerasa gini orang tuh. Mario itu. Iya, orang tuh ada di laut Mario Teguh. Enggak di laut, maksudnya di ada bisikan-bisikan gitu kan. Quotes apa yang kamu ingat? Banyak banget. Aku tuh kan sering nonton beliau di Golden Ways dan semua konten-kontennya gitu. Nah, cuman jadi bener-bener nonton udah kayak regular gitu, kayak orang nonton drama gitu. Iya. Makanya ketika orang tuh gampang nyinyirin motivator, kayak tuh ngomong doang gini-gini. Aku bilang lu nggak tahu siapa yang bisa selamat hidupnya dari dia dan itu tuh pengantar banget karena setelah aku selidikin banyak baru belajar agama, banyak loh ayat-ayat yang dikonvert sama dia jadi quote gitu loh. Betul. Karena kalau dijadiin ayat orang nggak semua terima, nggak semua terima. Kalau ini universal. Bahkan banyak yang bilang mungkin dia tuh non muslim, banyak yang mikir begitu kan. Pas itu karena namanya Mario. Iya, nama Mario. Muslim Maryam. Maryam, ya benar. Ada astrologi. Itu ada astrologi kepala. Aduh Pak Mario. Aku bahkan sejak kasus beliau itu dulu, aku masih nonton sampai sekarang apa namanya karena quotes-nya karena menarik untuk ngomong ke orang lain. Terus quotes-nya apa dari tadi yang antum ingat itu?
Enggak, tahu banyak banget. Oh, antum ingat Mario-nya jangan. Contohnya ya. Karena Tuhan nggak mungkin ngasih masalah lebih berat daripada yang bisa aku pikul, maka Tuhan jangan peringan masalahku, tapi kuatkan pundakku. Kayak gitu-gitu loh. Yeah. Jadi dia tuh mengajar kita tuh minta yang pundak yang lebih kuat. Jangan minta Tuhan untuk meringankan masalahmu, tapi mintalah Tuhan untuk menguatkan pundakmu. Itu. Maria Maestro lagi. Iya. Mintalah Tuhan untuk memindahkan masalahku ke dia. Karena tidak ada masalah yang besar ketika dipikul oleh orang lain. Itu kayak Anda sekali. Itu. Ngomong apa lo? Jangan minta Tuhan untuk meringankan masalahmu. Minta Tuhan untuk memperberat masalah orang lain. Apa lagi? Karena hidupmu akan menjadi lebih apa lagi? Kalau masalahmu terlalu berat, pindah Tuhan. Itu kan dia. Itu dia. Itu Mario siapa? Mario Xiao. Itu Mario ini kali, Mario Bros. Masalah itu terlalu berat, aku pindah Tuhan. Ada terjadi ya di lokasi bencana biasanya. Iya benar, itu benar. Itu benar. Karena dia merasa ketika dia pindah Tuhan, lantas dia masalahnya hilang gitu. Padahal masalah aja. Sama, gitu. Sipur belum jelasin tadi ya. Aku belum jelasin. Gimana ya? Jadi masalah ini ya, jenuh ya kalau apa yang lakuin pas itu? Jenuh itu kan jenuh sama entertainment itu kan kayak overdosis obat nggak sih? Iya. Aku pernah main game. Iya, overdosis. 12 jam, setelah itu muntah-muntah aku. Muntah-muntah. Orang Cina yang lain lebih kuat loh. Iya, serius muntah-muntah. 12 jam setengah kan mereka. Mario berkata. Serius muntah-muntah, aku pusing malah aku. 12 jam main game. Overdosis. Maka aku berpikir kayaknya harus ada obat selain daripada entertainment. Untuk survive lagi itu. Itulah kenapa kamu menghilangkan diri. Akhirnya hidup di masjid itu ya. Akhirnya coba melihat agama. Gitu loh. Kayaknya agama adalah sesuatu yang selain daripada entertainment. Terus mabuk agama juga tuh. Mabuk ya. Lagi sholat muntah gitu. Banyakan sholat nih gue. Banyakan sholat. Ya pikirin kesehatan mulai. Agak sebel ya kalau yang ngomong ini ya, non muslim ya. Kenapa? Bagian dia dulu nggak sholat. Iya bener ya. Orang lain mabuk agama. Iya. Jadi gimana? Iya lo bilang kayaknya agama ini bisa jadi obat. Agama. Dan masya Allahnya agama memang aku rasa sesuatu yang nggak pernah jenuh sampai sekarang. Iya sih. Iya kan nggak ada jenuhnya loh, masya Allah ya. Males iya, cuma jenuh nggak ya. Iya, males itu karena males capek mungkin kayak gitu tuh ya. Jenuh. Ya harus bangun lagi gitu ya. Dan salah satu praktis yang aku bayangin pas itu kan banyak mimpi buruk nih ya, karena pikiran kacau ya. Mimpi buruk, pikiran kacau. Aku sempat berpikir gimana ya nanti kalau mati ditanyain aku sudah tiap hari ngafalin lagu. Jadi kan ada buku itu tebel-tebel namanya real book dalam mata kuliahku itu isinya partitur semua. Partitur semua. Buku-buku atau model-model lagu yang harus kita hafalkan. Jadi antum tiap hari ngeliat itu ya, telur-telur kodok itu ada. Iya, yang kayak cebong-cebong. Iya, cebong-cebong. Dan itu satunya itu bisa 600, 800, ada 4 jilid. Ada kayak kitab sucinya. Iya, untuk musik ya, harus biar menguasai genre-genre semua gitu. Nah, genre jazz pas itu. Oh, jazz. Aku gimana nanti ya kalau Allah itu nanyain aku gitu loh. Berapa lagu yang kamu hafal? Berapa? Banyak banget gitu ya. Terlalu banyak ya. Banyak lagu yang kita bagikan hafal. pasir di lautan. Terus berapa ayat yang kamu hafal? Udah ada. Iya. Iya, akhirnya disitulah muncul keinginan setelah ini aku pengen hafal. Soleh dia dari dulu ya. Soleh dia. Iya kan dia sholat kan? Iya, soleh ya. Sholat apa nggak main game doang. Berarti dulu lu kepengen perusahaan ya, lu pengen masuk musik tuh emang sebenarnya dulu untuk kerja gitu ya? Kerjaan. Enggak, dia kuliah. Iya, maksudnya milih karir. Karir gitu. Karir. Bukannya karena itu satu-satunya yang diterima tuh. Karir apa sih? Enggak, mana ada orang masuk isi kayak gitu? Oh, enggak ada ya? Itu nyiksa diri kan? Pilihan antum masuk musik ya? Ya iyalah. Oh, luar biasa. Iyalah, Tat. Jempolan lah. Susah lu masuk situ. Iyalah. Gila lo. Gila lo. Isis banget loh. Isi banget lo. Mentang-mentang itu isi saja lo ngomong. Gila lo.
Aku itu pas itu ada 700 peserta yang diambil 2. Dan lu salah satunya? Enggak. Aku nonton cerita. Gelombang berikutnya. Apa yang nonton cerita? Gelombang berikutnya tapi juga kayak gitu polanya ya. Iya. Sekian ratus diambil 2 gitu. Iya. Kalau antum Jelas gimana? sih. Tadi sudah tadi nggak dipakai untuk ngedit, terus apa yang antum lakukan? Tadi udah aku cerita. Maksa ya? Baru Teguh. Oh, yang Baru Teguh, Udah ya. cerita. Ya itu. Jangan khawatirkan kalau jasamu tidak dipakai. Enggak gitu. Tapi khawatirlah kalau kamu tidak memakai jasamu sendiri. Enggak, dia bilang gini. Contohnya nih ya, tapi aku lupa quotes-nya ya. Tapi pada intinya adalah nanti aku akan rephrase. Iya, coba. Jadi rephrase. jangan mikirin berapa kamu dibayar daripada apa yang kamu lakuin tuh loh. Tapi pikirkanlah Kenikmatan orang lain. enggak, jadi pakai kamu. tentukan hargamu tuh dari seberapa kamu serius profesional dalam mengolah karya gitu. Oh. Kalau dulu kan orang mikirnya, aku ntar mau dibayar berapa nih? Oh iya. Lah itu kamu yang nentuin harga dari caramu bikin karya itu. Kalau orang bagus pasti dihargai. Jadi itu yang bikin aku tuh nggak khawatir loh. Jadi lebih banyak fokus ke karya-karya. Oh, luar biasa. Luar biasa baru Teguh tuh. Betul. Udah haji soalnya. Ya. Haji Mario Teguh. Ini juga sudah haji. Haji Sifrun. Haji Sifrun. Haji lewat umroh. Ayo puang. Tidak penting menjadi baik menjadi orang penting. Tapi Baik menjadi orang penting. penting menjadi Tapi lebih baik penting menjadi jadi orang penting. Tapi lebih penting menjadi orang baik. Enggak. Malah Teguh baik enggak kalau Teguh tapi diginiin. Iya. Jadi enggak berkelas ya. Dia takjub sama dia. Iya. Jadi arogan dia. Ini Mario Tegar. Mario Teguh. Mario Tegar. Tegar. Kayaknya lebih cocok tegang dia. Aduh. Kelasnya jadi kayak Fajar ya. Habis ngekuat iya. Kalau Fajar yang ada. Iya benar gitu ya. Aduh jadi kata. Ya gitu lah geng ya. Lanjut. Kayak tadi ibaratnya Ustadz bilang, ya orang mati bawa value itu aku ngerasa belum cukup banyak value yang bisa aku bawa. Ada rasa kayak gitu, misalkan aku baru mau belajar sekarang, kayaknya baru 5 tahun, 10 tahun lagi baru akan aku tunai gitu, dimana usia aku udah mulai tua. Jadi banyak lah, jadi rata-rata lebih. Itulah kenapa aku nggak suka Adi Hidayat.